Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Penny Andri Priani, NPM 200-200-658 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas dan Pendapatan Koperasi terhadap tingkat pengembalian sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam keluarga mandiri. Baiklah, kita masuk ke latar belakang, yaitu pada hakikatnya koperasi dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Walaupun koperasi tidak mengutamakan keuntungan usaha, namun usaha yang dikelola koperasi harus memperoleh sisa hasil usaha yang surplus sehingga koperasi dapat mempertahankan eksistensinya dalam peningkatan kegiatan usahanya. Salah satu usaha yang dapat dikelola oleh koperasi adalah simpan pinjam. Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Untuk itu, sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Peningkatan sisa hasil usaha dari suatu koperasi unit simpan pinjam sangatlah bergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume pinjaman yang dijalankan akan sangat menentukan pendapatan koperasi. Volume pinjaman anggota yang harus ditingkatkan oleh koperasi akan terlaksana apabila koperasi tersebut mempunyai modal yang mencukupi, baik modal yang berasal dari simpanan maupun hutang dari luar. Simpanan para anggota koperasi merupakan suatu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian, sehingga semakin banyaknya anggota yang melakukan simpan pinjam terhadap koperasi tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan sisa hasil usaha yang akan diperoleh. Baiklah, kita masuk ke identifikasi masalah, yaitu yang pertama, ditemukannya laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar umum koperasi. Yang kedua, pendapatan koperasi yang masih terbilang sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian sisa hasil usaha. Yang ketiga, tidak terdapat kejelasan rasio keuangan yang dipakai. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah rasio likuiditas dan pendapatan koperasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan sisa hasil usaha? Yang kedua, apakah rasio likuiditas dan pendapatan koperasi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat penerimaan sisa hasil usaha? Yang ketiga ada apakah rasio likuiditas dan pendapatan koperasi secara bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat pengembalian sisa hasil usaha? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menguji rasio likuiditas dan pendapatan koperasi dapat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian sisa hasil usaha secara simultan. Yang kedua, untuk menguji rasio likuiditas dan pendapatan koperasi terhadap tingkat pengembalian sisa hasil usaha secara parsial. Yang ketiga yaitu untuk menguji rasio likuiditas dan pendapatan koperasi dapat mempengaruhi tingkat pengembalian sisa hasil usaha. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu rasio likuiditas sebagai X1 dan pendapatan koperasi sebagai X2 merupakan variabel independen dan sisa hasil usaha atau Y sebagai variabel dependen. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas dan pendapatan koperasi terhadap tingkat pengembalian sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam keluarga mandiri. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas dan pendapatan koperasi terhadap tingkat pengembalian sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam keluarga mandiri. Tempat dan waktu penelitian itu dilakukan pada koperasi simpan pinjam keluarga mandiri yang beralamat Jalan Anggur, Dusun 7, Desa Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Populasi dan sampelnya yaitu laporan rapat anggota tahunan koperasi simpan pinjam keluarga mandiri. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama melakukan survei pendahuluan, yang kedua ada studi pustaka, dan yang terakhir yaitu ada survei lapangan, di mana yaitu kita melakukan wawancara yaitu dengan mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan. Yang kedua ada dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari catatan dan buku-buku yang terdapat dalam koperasi yang bersangkutan yang berhubungan dengan data penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua melakukan uji regresi linear berganda, yang ketiga melakukan uji asumsi klasik, dan yang keempat yaitu melakukan uji hipotesis, yaitu ada uji F dan uji T.